Oke, kita bicara tentang prosedur yang punya parameter modenya in, out, dan in out. Pertama kita bicara tentang prosedur dengan mode in. Untuk pembuatan prosedur sendiri, sama kayak objek yang lain menggunakan perintah create, tapi bisa ditambahkan ada or, replace, prosedur. Nama prosedurnya apa? Misalkan proc 1. Ini kalau bentar, kita prosedur tanpa dulu, tanpa parameter. Ini prosedur tanpa parameter. Create oleh prosedur proc 1 langsung s. Boleh s, boleh is, sama aja. S. Misalkan kita punya sebuah variabel hasil tipe datanya number, begin, end, sama kayak blok PLSQL. Hasil adalah hasil penjumlahan dari dua buah nilai. Misalkan nilai itu kita anggap sebagai variabel P1 number dan P2 number. Hasil merupakan penjumlahan P1 dan P2. Tampilkan. Hasil. Kalau seperti ini ada hasilnya nggak? Tidak ada. Kenapa? P1-nya berapa, P2-nya berapa. Misalkan pengisiannya boleh di sini. P1 diisi dengan 10. P2 diisi dengan 5. Ini untuk pembuatan prosedur tanpa parameter. Oke, kita coba dulu. Kita untuk berbicara, kalau kita berhubungan sama PLSQL, jangan lupa mencantumkan set server output. Kita paste yang tadi. Oke. Untuk eksekusinya bisa menggunakan execute atau exec. Nama prosedurnya langsung. Misalkan proc 1. Ini opsional pakai titik koma, kalau tidak nggak masalah. Execute proc 1. Copy, paste. Keluarlah angka 15. 15 dari mana? 10 tambah 5. Oke, ini yang tanpa parameter. Untuk eksekusi yang kedua, bisa menggunakan PLSQL yang lain. Bikin and di sini kita sebutkan proc 1. Copy, paste. Hasilnya sama, 15. Nah, tapi ada kelebihannya. Untuk pemanggilan dengan PLSQL yang lain, kita bisa di dalam prosedurnya kita tidak menggunakan DBMS output put line. Jadi kita bisa hilangkan DBMS output put line. Kita eksekusi ulang. DBMS output put line-nya disimpan di sini. DBMS output put line proc 1. Copy. Push. DBMS output put line proc 1. Oh, sorry, nggak bisa.
Tidak bisa ternyata. Yang bisa seperti itu adalah function. Sorry, nggak bisa itu. Jadi yang bisa dilakukan DBMS output line disebutkan namanya itu function, bukan prosedur. Oke, diralat. Kita belum bicara function, kita prosedur. Diralat. Berarti kalau mau menampilkan, tampilkan di sini tetap di dalam prosedurnya. Oke. Saya kasih ulang. Sip. Copy. Paste. Oke. Jadi pemanggilannya DBMS output-nya disimpan dalam prosedurnya. Kecuali kita udah bicara sama function, kita bisa di luar. Nah, selanjutnya kalau ada parameternya, misalkan kita punya P1 number, di mana P1 ini saya pindahkan dari sini, dan P2 number, P2 itu saya pindahkan dari sini, di mana P1 plus P2. Kalau seandainya di sini masih ada P1 P2, ini tidak bisa, karena yang bisa menyimpan adalah tipenya yang out. Karena dia tipenya in, jadi kalau tidak ada apa-apa di sini, defaultnya adalah in ya. Kalau tidak disebutkan dia modenya in, out, atau in, out, maka dia defaultnya adalah in. Kalau disebutkan seperti ini, berarti dia in. Kalau seperti ini, kita paksakan mengisikan P1 dengan suatu nilai, yang terjadi adalah seperti ini. Error. P1 cannot be used as an assignment target. Nah, assignment target ini yang bisa dilakukan pada parameter tipe datanya out atau in out. Kalau in nggak bisa. Maka karena kita tidak akan melakukan assignment terhadap P1 maupun P2 yang tipenya in, kita hapus saja. Nah, sekarang kita bicara prosedur dengan parameter in. Berarti ini kalau tidak apa-apa, tipenya adalah in. Kita tuliskan aja in ya. In, ini adalah in. Hasil penjumlahan P1 dan P2. P1 in, P2 in. Kita coba eksekusi. Copy. Oke. Nah, tadi kan kita udah pernah create prosedur proc1. Karena kita menggunakan keyword create or replace, maka yang lama otomatis ditimpa, yang lama hilang. Ada error. Eksekusi. Untuk eksekusinya boleh kita gunakan nilai yang tadi 7,5. Kenapa 7,5? Karena di prosedurnya adalah P1 dan P2. 7 untuk mengisi P1, 5 untuk mengisi P2. Dua-duanya in, maka kita bisa menggunakan dua perintah eksekusi, execute dan PLSQL yang lain. Copy, paste. Keluar 12. 7 tambah 5, 12. Untuk yang PLSQL sama, 7,5. Copy, paste. Hasilnya tetap 12. Nah, sekarang kalau kita berikutnya, kalau kita berbicara tentang parameter dengan mode out, misalkan kita punya satu lagi di sini parameter P3, tipenya out, modenya out, tipe datanya adalah number. P3 mode out, tipe data number. Karena dia out, ini bisa digunakan sebagai target assignment. Yang tadi tidak boleh. Ini itu tidak boleh, tapi kalau out itu boleh. P3 bisa jadikan sebagai target assignment karena dia out. Dan di sini bisa saya hapus karena ada out, kita bisa outputkan nanti di pemanggilnya. Dan di sini untuk yang tipenya out, kita tidak bisa melakukan execute lagi. Tidak berlaku lagi. Yang bisa dilakukan adalah
menggunakan PLSQL yang lain. Karena dia ada 1, 2, 3 parameter, berarti kita proc 1 ini tidak bisa 2 lagi. Harus ada 1, 2, ada yang nilai ketiga. Karena dia out, maka nilai ketiga itu harus berupa variabel. Misalkan namanya variabel 1. Karena dia variabel, kita perlu melakukan deklarasi. Part 1 number. Dan untuk menampilkannya kita bisa melakukan dbms output di sini. Pemanggilnya. Part 1. Oke, kita coba eksekusi. Copy. Paste. Kita panggil. Copy. Paste. 12. Part 1 ini kita outputkan. Part 1 ini adalah P3 mode out. Untuk yang mode out. Sekarang mode in out. Kalau in out, misalkan kita buang ini. Parameter ketiga kita buang, gantinya P2 kita jadikan sebagai in out. Di mana P2 karena dia out kita bisa jadikan sebagai target assignment. Penampung nilai. P2, P1 tambah nilainya sendiri. Karena dia in out dan ada cuman 2, P1, P2, maka pemanggilannya bukan 1, 2, 3 lagi. Tapi manggilnya adalah 2. 1, 2. Ini sudah kita deklarasikan. Misalkan saya hilangkan dulu deh. Panggilannya kalau dia in kan in nilai. Tapi kan di sini in out ini nggak boleh langsung nilai. Harus variabel. Kita lebih condong kepada yang outnya. Karena dia out maka gunakan variabel. Karena dia variabel maka harus di declare. Tipe datanya karena dia in out, walaupun dia variabel, kita harus mengisikan sebuah nilai. Misalkan var 1 ini kita isikan dengan nilai 5. Maka di sini ini akan bernilai 5. 5 itu adalah sebagai in-nya. Jadi nanti P1 7 yang ini P1, P2 5 sebagai in. Diproses, setelah diproses disimpan lagi ke dalam P2 sekarang berfungsi sebagai out. Maka ketika kita tampilkan var 1-nya lagi, dia nilai yang ditampilkan bukan 5 lagi, tapi yang sudah diproses dengan prosedur 7 tambah 5 disimpan di sini, P2 dikeluarkan. Hasilnya adalah 12. Mari kita coba. Jadi di sini walaupun kita tampilkan output line-nya var 1, tapi var 1 yang tampil bukan 5 lagi. Melainkan 7 tambah 5, jadi 12. Karena dia P2-nya atau nilai keduanya ini adalah tipenya in out. Jadi itulah 3 mode, in out, dan prosedur tanpa parameter. Untuk prosedur tanpa parameter bisa dipanggil menggunakan execute dan PLSQL. Untuk yang in bisa execute dan PLSQL. Kalau yang out tidak bisa execute, hanya bisa dengan PLSQL.
in out dia hanya dengan PLSQL.